Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tak pernah menyangka akan cinta kamu sedalam itu. Tak pernah menyangka akan cinta kamu sedalam itu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan buat pribadi atau personal. Jadi belum tentu 100% cocok sama kamu. Mungkin sebagian, mungkin 70%, aku nggak tahu ya. Nanti tolong dipilah dan dipilih. Tapi kalau kamu maunya, Sora aku maunya fokus dong buat aku istimewa, boleh banget. Silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram, DM langsung, nanti akan diarahkan. Oke, sekarang kita lihat dulu ya teman-teman ya. Tarik nafas, hembus nafas. Kita lihat dulu energi dari seseorang yang ternyata sayang kamu sedalam itu. Oke, yang pertama ada situasi Queen of Pentacles. Sepertinya teman-teman kamu sama dia itu sedang berada dalam situasi yang sama-sama berusaha realistis, sama-sama berusaha memakai logika ya, dan sedang berusaha untuk menilik apa sih value masing-masing, apa yang menurut kamu penting, apa yang menurut dia penting, karena kalian berdua sama-sama memiliki prinsip masing-masing ya. Tapi gimana pun juga ada sisi kamu merasa kepingin memiliki dia dan begitu juga sebaliknya. Tapi ini adalah situasi yang dicoba untuk dilihat secara realistis, secara analisa antara kamu sama dia. Nah, ini juga mungkin sekali ada yang jadi concern utama, itu adalah tentang perihal finansial atau keuangan. Ya, gimana sih keadaan nyata keuangan dia dan mungkin keuangan kamu, beban keuangan, beban ekonomi atau apa gitu ya. Itu jadi realistis untuk melihat itu. Oke? Lalu di sini ada energi Nine of Cups ya. Karena sepertinya kamu sama dia itu ada beda keinginan, ada mungkin beda kemauan. Jadi kalian itu punya keinginan, kemauan, sudut pandang atau ekspektasi yang beda ya. Kamu berharapnya mungkin dia ABC, dia itu memberikan kamu FGH kayak gitu ya. Tapi intinya adalah ada harapan atau ekspektasi yang berbeda antara kamu sama dia, teman-teman. Ya, ada keinginan kalian masing-masing, ekspektasi, harapan dari masing-masing kalian yang mungkin ini jadi sudut pandang yang beda. Dan ada energi Chariot. Dan selain itu juga, di sini ada situasi di mana ada clash power ya. Karena sangat mungkin ada energi kamu yang dominan, ada juga energi dia yang dominan gitu ya. Jadi mungkin saja ada energi di mana kamu yang ingin mengarahkan tujuan ini ke arah ini, dia kepingin arah tujuannya ke arah yang lain gitu ya. Mungkin soal pandangan masa depan, soal ritme hubungan misalnya, contoh ya, kamu udah berharap nih ya mungkin dalam beberapa bulan ke depan udah boleh lah ya kita mikirin mau ke depannya gimana, majunya ke arah mana, mungkin relationship kita harusnya udah begini-begini gitu loh. Nah, sementara dianya yang kayak aku maunya ya nggak bisa kalau cuma berapa bulan. Ya aku butuh 1 tahun untuk ini itu gitu ya. Jadi berbeda sepertinya ritme antara kamu sama dia gitu ya. Lalu ada situasi apa lagi? Dan ada situasi Four of Wands ya. Karena ini diharapkan ada ekspektasi untuk relationship ini untuk bisa settle, untuk relationship ini mungkin bisa saling mengisi, bisa ada pernikahan, bisa ada relationship yang settle kayak gitu ya. Karena di sini ada harapan tentang perayaan. Nah, itu mungkin yang jadi ekspektasi. Sementara di satu sisi ketika kamu mungkin berkonsentrasi berharap ada relationship ke arah yang lebih serius, tapi sekarang situasinya seperti sedang berpikir masing-masing. Ada energi The Hermit. Ini sangat mungkin dia narik diri, atau kamu narik diri, atau kalian sama-sama narik diri untuk berpikir gitu ya. Apakah ini sudah tepat untuk maju terus dengan relationship ini, atau harus gimana arah dan tujuan relationship ini ya. Karena itu tadi mungkin saja ada keinginan hati, ada kemauan hati yang yang juga mungkin berbeda, teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat ya, apakah memang ada penghalang selain
diri kalian yang punya berbeda sudut pandang, berbeda perasaan, berbeda ekspektasi, dan kenapa ada yang memilih mungkin untuk diam ya teman-teman. Ada energi di Hermit, pikir-pikir dulu deh realistisnya gimana gitu loh ya. Karena mungkin sekali ada masalah finansial yang tadi Surya udah bilang, tapi apakah ada faktor lain? Kita coba lihat ya. Ingat bahwa misalnya Sora tadi keluarin kartu, misalnya ada keluarin kartu 25. Nah, mungkin nggak 25 kartu untuk kamu, mungkin 15 kayak gitu ya. Jadi dipilah dan dipilih dan tidak mengenal batasan waktu. Kamu klik, anytime bisa ditonton. Kenapa aku ngomong diulang-ulang? Mohon maaf karena banyak sekali yang berkomentar itu menunjukkan bahwa belum mengerti konsep general reading gitu ya, sehingga marah-marah dan sebagainya. All talk deh tuh. Ya kan, ini tuh kayak energi yang kamu mungkin ngerasa orang ini kok kayak banyak ngomong aja gitu ya, ngomong-ngomong terus gitu ya, sering godain kamu juga ini itu gitu ya, tapi nggak ada aksinya. Jadi sehingga itu tadi ya, kamu jadi mikir-mikir secara realistis, orang ini tuh bisa nggak sih untuk diandalkan? Karena ada beberapa yang cenderung menunjukkan ciri-ciri dia seorang player, seorang yang susah serius dan tidak ada aksinya, cuma ngomong aja, cuma janji aja. Dan sedangkan kamu berharap ya kalau ada janji, ada omongan arahnya ke sana dong, bukannya cuma diem dan stagnan aja dan ngeles ini itu gitu ya. Tuh toksik. Dan sekarang arah hubungan itu mungkin saja kamu ngerasa mulai bertimbang-timbang untuk realistis karena ternyata ada manipulasi, ada situasi yang kurang positif. Mungkin banget kayak kamu merasa dia itu banyak ketidakjujuran, banyak ketidakterbukaan. Ketika dia salah juga dia memutarbalikan situasi dan keadaan kayak gitu ya. Sehingga kok kayaknya untuk maju ini jadi sesuatu yang berhasil tuh seperti lebih dipikirkan banget gitu ya. Karena semakin lama tuh mungkin banget kamu ngerasa kayak hubungan ini ya stagnan di situ-situ aja gitu ya. Dan exit plan, dan kamu seperti merasa kayak orang ini apakah mungkin pelan-pelan berusaha untuk keluar dari relationship ini. Jadi kamu ngerasa juga mungkin ya, orang ini berperilaku seolah-olah kayak pingin keluar dari hubungan ini secara pelan-pelan. Kayak menjauh, ada yang mungkin menjauh, menghindar, mendingin, dan teman-temannya, teman-teman. Oke, tapi sekarang kita coba lihat. Kenapa? Sekarang dia merasa kalau dia itu ternyata sesayang itu sama kamu. Tapi kita coba lihat dulu, secara garis besar. Kita lihat dulu secara garis besar siapa ciri-ciri orang ini. Yang pertama, the lovers. Teman-teman, orangnya romantis, orangnya pinter merayu, orangnya juga mungkin sangat gampang menarik energi lawan jenis ya. Jadi mungkin sebelum sama kamu pun gebetannya banyak, mantannya banyak gitu ya. Seven of Pentacles. Sepertinya orang yang cukup berhati-hati untuk masalah keuangan. Ya, jadi sedang berpikir benar-benar untuk masalah keuangan, sedang evaluasi karena mungkin banget keadaan keuangannya itu seperti terakhiran ini mungkin cukup lebih banyak kayak make tabungan, jadi tabungan dia juga berkurang atau tabungan dia mungkin nggak cukup kayak gitu ya teman-teman. Ten of Wands, orang yang stres, orang yang banyak tekanan, orang yang lelah kayak gitu ya. Mungkin ya itu tadi. Karena apa? Karena banyak banget beban-beban dia, lebih banyak ke beban keuangan gitu ya. Lalu ada energi seperti apa? Ada energi Five of Pentacles tuh. Sulit kan? Aku lihat di sini kelihatan banget di kartunya orang yang lagi semakin bimbang, semakin kayak pelan-pelan pengen ngerasa ngejauh karena memang secara bukan cuman secara psikologi atau perasaan ya, tapi ini realistisnya secara keadaan keuangan pun seperti gak bagus gitu ya. Five of Pentacles itu mengalami situasi sulit dalam keuangan gitu ya. Jadi ya makanya dia cuma bisa ngomong-ngomong doang selama ini gitu. Karena sebenarnya ya apa yang mau dia wujudin, karena realistisnya keadaannya nggak baik-baik aja tuh. Energi The Tower sedang bonyok teman-teman ya. Sedang bonyok abis-abisan ya. Keuangannya tabungan habis, banyak pengeluaran, harus ini, harus itu gitu. Sehingga arah tujuan mau menuju sukses itu semakin terasa jauh. Sementara kamu di satu sisi mungkin juga kayak ngerasa, nih ada jelasnya nggak sih? Ada arahnya nggak sih? Apa ada orang lain selain kamu? Bagaimana perasaan dia ke kamu pada saat ini? Kita lihat ya, bagaimana perasaan dia sama kamu pada saat ini. Justice.
Banyak yang sedang ada pertimbangan, teman-teman. Dia merasa dia juga punya energi karma sama kamu, karmic relationship, banyak pembelajaran, banyak pertimbangan, ada energi logika. Dan secara perasaan, sebenarnya di satu sisi, dia masih punya perasaan sama kamu. Ya. Masih punya perasaan sama kamu. Gitu loh ya. Di balik sikapnya dia yang kesannya itu kayak nggak peduli, ternyata dia itu masih punya perasaan sama kamu. Cuman dia juga nampaknya cukup sadar gitu loh. Pertimbangan dia adalah situasinya sekarang sangat-sangat tidak balance, sangat-sangat tidak berimbang kayak gitu ya. Apa yang mulai dia sadari kalau ternyata dia itu sesayang itu sama kamu? Yang pertama, ada energi freedom. Ada energi dia itu mungkin sebenarnya pingin bebas dari kamu atau merasa situasi banyak tekanan ya. Tapi di satu sisi dia merasa dia itu merasa bersalah karena ada energi forgiveness ya. Kalau dia pergi dari kamu, dia tuh seperti energi yang kamu tuh selama ini udah sangat-sangat memaklumi dia, memaafkan dia, kayak gitu ya, tidak pernah mengatur dia banyak ini dan itu. Dia tuh semakin merasa bersalah karena tidak bisa menjadi sosok yang tepat untuk kamu gitu ya. Padahal selama ini kamu sudah cukup kasih dia ruang gitu ya, teman-teman. Dan kenyataannya, dia itu tidak, dibalik sikap dia yang sedang stres, dia tidak bisa berhenti untuk kepo soal kamu. Dia masih spy, dia masih mantauin kamu terus ya. Dia mau tahu kamu gimana keadaan kamu. Walaupun dia diem, ternyata dia diem-diem masih memperhatikan pergerakan kamu. Dan chemistry rasa kalian itu tidak bisa dibohongi ya. Meskipun jauh dalam keadaan stres, perasaan dia sama kamu tuh chemistry-nya berbeda. Jadi sangat mungkin banget ketika jauh pun dia masih merasakan sayang, merasakan cinta, merasakan energi yang kuat ke kamu, teman-teman ya. Karena kamu memang bisa bikin dia ngerasa aman gitu ya. Ternyata dia baru menyadari ketika dia jauh dari kamu, dia semakin justru merasa gelisah gitu ya. Sudah situasi nggak bagus, dia semakin merasa nggak aman dengan keadaan dia. Karena kamu tuh menjadi sebuah energi yang memberikan keamanan, kenyamanan, dan kamu mungkin bantu dia ketika dia ngerasa insecure, kamu tolong dia gitu loh, jadi backupnya dia, jadi penyupportnya dia. Dan ada energi friendship. Kamu bukan cuma menjadi seorang yang punya chemistry, kamu juga menjadi seorang sahabat buat dia, teman-teman ya. Seorang sahabat, mendengarkan, memberikan solusi gitu ya. Di balik sikap kalian yang ternyata sangat berbeda, differences, kalian tuh sangat-sangat sosok yang berbeda sekali gitu ya. Tapi dia justru merasakan kamu memang sangat berbeda sama dia, tapi energi kamu sangat mengisi dia ya. Energi kamu tuh energi seseorang yang sangat menghargai dia. Energi ternyata dia itu ngerasa kamu salah satu yang terbaik buat dia, teman-teman. Oke? Dan ada spark, ada letupan-letupan rasa yang tidak bisa dia hindari ketika dia berpikir soal kamu, ketika dia terkoneksi sama kamu, teman-teman. Walaupun di satu sisi dia ngerasa insecure sendiri gitu ya. Apakah kamu bisa menerima situasi dan keadaan dia yang tidak menentu ya. Ternyata di balik sikapnya dia merasa dia tuh ternyata sesayang itu sama kamu. Dan tapi dia di satu sisi takut ditolak, takut menjadi seseorang yang tidak layak untuk kamu gitu ya, dengan keadaan-keadaannya dia. Sehingga energi dia tuh sekarang lebih ke arah rilis, lebih ke arah pasrah dan ikhlas gitu ya. Karena apa? Karena dia merasa kalau mungkin ada orang lain yang bisa bikin kamu lebih bahagia daripada dia, ya dia harus let go kamu, dia harus lepasin kamu gitu ya. Walaupun dia ternyata sesayang itu sama kamu, tapi dia merasa bahwa kalau dia tidak bisa memberikan kamu apa yang kamu mau gitu loh ya, apa yang kestabilan yang kamu butuhkan, ya yang paling terbaik adalah kebahagiaan untuk kamu adalah membiarkan kamu mungkin ketemu sama orang yang tepat, teman-teman. Emosional, secara perasaan dia baru bisa benar-benar mengalami perasaan, mengenali perasaan emosi dia itu yang kuat banget ya. Orang ini sebenarnya cukup ego ya. Orang ini cukup ego, sebelumnya mungkin nggak mau kalah, nggak mau ngalah, keras dengan pendirian dia sendiri. Tapi ternyata ketika dia menyadari dia sesayang itu sama kamu ya, energinya itu beda, energinya jadi sangat emosional ya. Jadi melepaskan kamu pun bukan sesuatu yang mudah buat dia gitu loh ya. Kak, tapi dia kelihatannya cuek, dia kelihatan nggak peduli dan lalalala. Ada energi kamuflase.
Orang ini sangat pintar untuk menutupi apa yang sebenarnya selama ini dia rasakan, teman-teman. Jadi apa yang kamu lihat tentang orang ini belum tentu kebenaran yang terjadi. Dia menutupi, teman-teman. Karena ada ego, ada harga diri, ada gengsi, takut ditolak, gitu loh. Proses ini membawa harmoni sama dia. Artinya, teman-teman, dia bisa merasakan banyak berproses sama kamu. Ya, kamu membawa keseimbangan. Jadi ini semua tuh bawa energi pembelajaran buat dia, membawa energi keseimbangan buat dia. Ya, kamu tuh penyeimbang dia sebenarnya. Ya, dan ada energi trust. Kamu salah satu adalah energi seseorang yang paling bisa dia percaya, dan energi yang punya kepercayaan tulus sama dia. Dia mungkin dihianati atau dikecewakan, tapi kamu setia sama dia. Dan kamu banyak energi lesson, kamu bawa pembelajaran, teman-teman, buat dia. Pembelajaran mungkin untuk menjadi bijak, perjalanan pembelajaran, kok ribet banget ngomongnya, untuk menjadi bijak, mengenali perasaan sendiri, kayak gitu ya, menghargai diri sendiri, self worth, ya. Orang ini tuh sebelumnya nggak dewasa seperti ini ya, kalau yang Sora lihat ya, nggak banyak belajar, tapi semenjak dengan kamu banyak belajarnya. Apalagi di sini ada ikatan rasa, ada benang merah perasaan antara kamu sama dia. Jadi dia baru menyadari ternyata dia sesayang itu sama kamu, ya. Dan energi sayang itu bisa saja bukan cuma chemistry, ternyata ada pelajaran di sana. Dan kamu sangat banyak menginfluence, sangat banyak mempengaruhi dia, sangat banyak kasih dia value, kasih dia dampak yang positif. Walaupun dia sendiri nggak ngerti ya, misteri, dia nggak ngerti kenapa dia bisa sesayang itu sama kamu. Ternyata kehilangan kamu itu ternyata sangat sulit kalau harus jauh, ya. Karena memang kamu yang menyeimbangkan. Jadi pertanyaannya, apakah kedepannya ada potensi hubungan ini bisa sama-sama, ya? Karena orang ini menyadari dia belum bisa berbuat apa-apa selain ngomong sama kamu. Ada energi the world, teman-teman. Sepertinya masing-masing dari kalian harus melakukan perjalanan sendiri-sendiri dulu, ya. Ada energi the world. Semesta itu masih kasih PR untuk dia dan mungkin untuk kamu, ya, teman-teman. Salah satu pembelajarannya adalah bagaimana caranya menjadi kuat, ya, menjadi kuat menerima kenyataan, ya, teman-teman. Tapi di sini ada energi manifestasi yang sangat kuat, ya. Jadi sebenarnya kalau yang Sora lihat, ada nggak potensi hubungan ini ke depannya bisa jadi sesuatu? Sebenarnya bukannya tidak bisa, tapi butuh untuk dia itu diproses dulu untuk dia bisa seimbang sama kamu secara energi kekuatan, ya. Tuh, harus ada penyelarasan. Saat ini energi dia sama kamu belum setara, ya. Energi kamu tuh mungkin ya, ada beberapa yang kebanyakan tuh mungkin di atas dia, atau tidak seimbang, atau nggak satu frekuensi, apapun kamu mau nyebutnya. Sampai orang ini bisa reborn, lahir kembali, berproses, baru dia bisa setara atau sama dengan kamu di satu perahu, teman-teman, ya. Tuh, ada energi fire, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada energi phoenix. Phoenix itu awal yang baru, akan ada awal yang baru, teman-teman. Tapi orang ini memang sedang ditempa sama semesta untuk menjadi kuat dulu demi masa depan kalian sama-sama, gitu loh, ya. Jadi mungkin untuk sekarang kebersamaan itu belum terjadi, gitu ya. Terus Kak Sora, aku kudu gimana, gitu ya. Simbol, teman-teman kalian secara personal akan mendapatkan banyak petunjuk, ya. Pesan yang dapatnya petunjuk berupa simbolisasi, berupa intuisi, berupa pertanda, sign-sign, simbol-simbol yang mungkin datang melalui mimpi. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, apa yang kamu temui, kamu akan tahu itu harus ngapain. Karena sifatnya sangat personal, teman-teman. Tapi yang pastinya koneksi kamu sama dia itu bukan koneksi yang memang gampang. Kenapa sangat rumit sekali? Karena ada koneksi dari past life. Jadi mungkin sekali ada pola berulang dari kehidupan sebelumnya yang belum kelar, yang harus dikelarin antara kamu sama dia. Tapi kalau aku ngomongin simbol, itu ngomongin sangat-sangat personal. Dan setiap orang itu sangat beda. Ada yang dapat angel number, ada yang dapat quotes apa, ada yang dapat mimpi apa, gitu ya. Makanya sangat penting untuk kamu mengembangkan sisi spiritual kamu. Oke, makanya kan aku pernah bilang, kayak kemarin guru aku buka kelas, ayo teman-teman yang berminat, ayo, jadi kembangkan spiritual kamu, karena ini adalah cinta yang dewasa, teman-teman. Oke,
Dan sekarang Sora izin ya, sebelum lebih lanjut lagi, Sora izin untuk memperkenalkan gelang kelembutan bulan yang mungkin bisa membantu teman-teman menjalani proses ini semua untuk lebih peka melihat intuisi dan firasat batin ya. Karena memang batu moonstone itu sangat bagus untuk memperkuat intuisi dan energi feminim, kelembutan, ketenangan, kesabaran. Intuisi kamu hanya akan bisa terbukakan kalau kamu punya energi yang lebih tenang dan positif ya. Firasat batin kamu akan lebih kuat ketika kamu tahu bahwa energi kamu lebih lembut. Paham ya? Nah, harganya 250.000 kalau kamu beli di Instagram Sora atau di Tokopedia Sora 270.000. Kamu bisa beli di salah satunya, bebas yang mana. Dia membantu melepaskan stres dan yang pasti membooster aura. Kalau energi kamu positif dan lembut, otomatis akan datang energi lawan jenis juga. Ya, jadi jangan langsung berpikir serta-merta instan karena ini bukanlah sebuah pelet ataupun jimat atau susuk, oke? Infinity lambang cinta tanpa batas, dengan harapan kamu ketemu cinta kamu yang tiada terbatas itu, dan bintang lambang harapan positif. Dia terbatas produknya, kalau udah habis aku tidak bisa beli stokkan lagi buat kamu. Saat ini stoknya udah kurang dari setengah dari apa yang aku awal beli, teman-teman. Ya. Jadi aku tunggu banget teman-teman untuk belanjanya bisa dikoreksi ya. Jadi sambil itu teman-teman ayo perbanyak meditasi, perbanyak ibadah gitu ya, untuk kamu semakin jelas nih pertanda-pertanda dalam hidup kamu teman-teman ya. Kita coba lihat zodiak yang terungkap. Scorpio, Aries, Leo, Gemini, Cancer, Aquarius, dan Aries lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan untuk teman-teman yang kepingin mungkin ya untuk pembacaan pribadi, karena teman-teman mungkin ingin dibuatkan video seperti apa yang teman-teman sedang tonton saat ini, boleh banget. Silahkan untuk teman-teman ke Instagram Sora atau nanti dibuatkan video kayak gini khusus buat kamu, atau teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya yang mau ketemu sama Sora bisa meet up langsung, atau teman-teman juga pingin online biasa. Dan yang terbaru adalah teman-teman yang pingin baca bazi buat tahu DNA kehidupannya, jalan hidupnya seperti apa, gambarannya, apa kerjaan yang cocok buat kamu, kapan kamu potensi ketemu jodohnya, dan sebagainya. Itu bisa banget di bazi teman-teman ya. Silahkan DM, nanti diarahkan lebih lanjut. Atau teman-teman ada yang terpanggil buat belajar tarot, kamu bisa juga DM ke Sora, nanti ada kelas secara private, aku langsung ngajarin kamu. Oke? Kak, emang bisa? Bisa. Kalau kamu punya keinginan dan kalau kamu punya kemauan. Tidak ada yang namanya bakat kalau tidak dilatih, percuma ya. UEOI RNKB WNQS RPXZ CJ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sora tunggu belajar dan pesona readingnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.